Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan ke-6 ya dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pada materi kita hari adalah kelangkaan sumber daya alam. Isu-isu kelangkaan sumber daya alam yaitu isu kelangkaan sumber daya alam menurut penyebabnya bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama meningkatnya kebutuhan, yang kedua rusaknya lingkungan, yang ketiga pandangan masyarakat terhadap sumber daya alam. Rusaknya lingkungan akan menjadi faktor penghambat terhadap proses tersedianya sumber daya alam yang pada gilirannya akan berpengaruh juga terhadap kelangkaan sumber daya alam. Isu tentang kelangkaan sumber daya alam akibat rusaknya lingkungan biasanya lebih banyak terjadi pada sumber daya alam yang dapat terbaru seperti sumber daya air, ikan, dan hutan. Semakin rendahnya persediaan sumber daya alam tersebut disebabkan oleh semakin rendahnya kualitas lingkungan akibat dari meningkatnya pencemaran atau limbah baik dari industri maupun rumah tangga. Selain itu, semakin buruknya lingkungan sebagai akibat dari kemiskinan berkelanjutan dan pembangunan tidak berwawasan lingkungan. Pandangan masyarakat terhadap sumber daya alam, ada beberapa isu sosial budaya masyarakat yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam, yaitu pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ada pergeseran penggunaan sumber daya alam dalam masyarakat. Pergeseran tersebut adalah dari penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau stock resource. Jadi pengetahuan masyarakat terhadap peran dan pentingnya sumber daya alam masih relatif rendah, khususnya pada masa-masa yang lampau, akibatnya kurang menghargai lingkungan dan sumber daya alam. Kita lihat ada pembuangan limbah pada air laut ya, dan ada pembagian sampah organik dan anorganik, dan juga ada kelihatan kehidupan manusia tinggal di pinggir laut ya. Ada iklan ajakan yaitu hemat energi cinta lingkungan, lomba hemat energi tingkat nasional, dan ada juga di situ kapan di sekitaran ini tanah mungkin tanah ini masyarakat di pemerintah, yaitu Anda memasuki kawasan bebas dari buang air besar di sembarang tempat ya. Dan juga terlihat ada pelek-pelek yang terbentuk ya pada tanah seperti balap ya polusinya manusia, dan juga ada hutan gundul, juga ada kebakaran, nah, ada yang teman-teman sehingga pohon hanya tinggal sedikit ya. Dan ada banjir juga karena longsor. Kita lanjut. Pandangan pesimis dan optimis terhadap sumber daya alam. Jadi kelompok pesimis ini pada intinya mempunyai kekhawatiran akan adanya kelangkaan sumber daya alam yang dari hari ke hari semakin berat dirasakan. Pendapat kelompok pesimis ini dapat kita sederhanakan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan alam dalam menyediakan kebutuhan hidup manusia akibat terlalu tingginya tingkat kebutuhan manusia dari hari ke hari. Atau dengan kata lain, tidak seimbangnya pertumbuhan sumber daya alam dibandingkan dengan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam. Kedua, meningkatnya harga barang dan jasa akibat meningkatnya biaya produksi yang disebabkan oleh semakin meningkatnya biaya pengambilan pengolahan sumber daya alam. Yang ketiga, batas persediaan sumber daya alam akan segera tercapai, yang berarti tercapainya pula batas pertumbuhan ekonomi atau batas pembangunan dunia, sehingga manusia harus membatasi kegiatannya sesuai dengan batasan-batasan alamiah. Meningkatnya kebutuhan, isu mengenai kelangkaan sumber daya alam akibat meningkatnya permintaan berdasarkan atas laporan hasil penelitian Club of Roma. Di dalam laporan hasil penelitian Club of Roma dalam bukunya Denis Almeida tahun 1972 menyatakan bahwa setelah abad 20 diprediksi persediaan sumber daya alam dunia sebagai berikut. Yang pertama, gas alam hanya cukup 38 tahun lagi, nikel 150 tahun lagi, minyak bumi 34 tahun lagi, timah 11 tahun lagi, batu bara 2.300 tahun lagi, dan besi 240 tahun lagi. Prediksi di atas berdasarkan pada laju tingkat kebutuhan sumber daya alam sebelumnya dan kemampuan alam dalam menyediakan sumber daya alam. Melihat kondisi di atas, menurut Club of Roma abad 21 merupakan batas dari pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan bisa saja dunia akan mengalami kemunduran karena sumber daya alam yang sangat penting seperti di atas jumlahnya semakin terbatas, sedangkan tingkat konsumsi dunia terus-menerus meningkat. Jika penggunaan sumber daya alam meningkat 5% per tahun, tingkat penggunaan itu akan meningkat menjadi 2 kali lipat dalam waktu 14 tahun. Jika sekarang ini persediaan diketahui 100 kali penggunaan saat ini pula, maka persediaan yang ada akan habis dalam waktu 36 tahun. Dalam kelompok optimis, menurut kelompok optimis, kemajuan teknologi tidak akan menguras
sumber daya alam, tapi justru cenderung mengurangi pengurasan sumber daya alam dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan teknologi cenderung untuk menemukan cara-cara produksi baru yang bisa menghemat penggunaan barang-barang sumber daya alam sebagai input dalam proses produksi. Yang kedua, kemajuan teknologi dapat memungkinkan sumber daya alam dapat digunakan berulang kali lewat proses daur ulang atau recycle. Yang ketiga, kemajuan teknologi akan mempermudah ditemukannya cadangan sumber daya alam baru sehingga meningkatkan persediaan sumber daya alam. Yang keempat, kemajuan teknologi dapat menciptakan sumber daya alam pengganti untuk sumber daya alam yang sudah menipis persediaannya, sehingga dimungkinkan adanya konservasi sumber daya alam yang sudah mulai langka tersebut. Ada proses daur ulang dari minuman kaleng ya, yang didaur ulang dibawa oleh ini truk untuk didaur ulang, dibakar ya, dipecah, digepeng-gepengkan dulu baru dibakar, lalu diproses dibentuk menjadi sebuah kaleng yang cantik dan bisa diperjualbelikan langsung ke supermarket, menempatkan pada market ya, pasar. Dan ada juga sandal, pembuatan bunga, kreativitas oleh manusia, dan pembuatan mobil berteknologi canggih. Dan juga ada tanaman hidroponik. Lanjut, mengukur kelangkaan. Menurut Sittenberg, ada dua kriteria pokok untuk menentukan kelangkaan sumber daya alam, yaitu pengukuran secara fisik dan pengukuran secara ekonomi. Pengukuran secara fisik untuk mengetahui bagaimana cara mengukur atau melihat langka dan tidaknya suatu sumber daya alam secara sederhana dapat diilustrasikan pada gambar. Misalnya total sumber daya alam diketahui dan belum diketahui. Pada yang diketahuinya itu persediaan atau cadangan sumber daya alam, dan belum diketahuinya ada hipotesis dan tidak ada hipotesis. Pengukuran secara ekonomi, harga sumber daya alam, harga merupakan cerminan dari seberapa besar jumlah barang yang diminta. Jadi, semakin banyak jumlah barang yang diminta akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga. Selain permintaan tingginya harga dipengaruhi juga oleh tersedianya stok atau persediaan, tidak adanya sumber daya substitusi dan ketergantungan yang sulit dihilangkan. Yang kedua, biaya penemuan sumber daya alam. Biaya ini merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menemukan sumber daya alam, seperti biaya penelitian, biaya pencarian melalui teknologi maupun manual, dan sebagainya. Biaya penemuan sumber daya alam menggambarkan bahwa semakin besar biaya penemuan per unit sumber daya alam, maka menunjukkan bahwa sumber daya alam tersebut semakin langka, dan begitu pula sebaliknya. Cukup sekian materi untuk pertemuan ke-6 ini ya. Untuk tugas seperti biasa, kalian tulis penjelasan dari kelangkaan sumber daya alam di Indonesia sebanyak 2 halaman di double folio. Tulis yang rapi dan full tulisan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.